Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang relational and conditional operator, khususnya dalam bahasa C. Ya, oke. Bagi yang belum, mohon untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Ya, semoga bermanfaat untuk semua. Oke, kita mulai saja. Saya coba nyalakan pulpen saya dulu. Baik, nah ini kita pertama adalah relational operator. Relational berarti hubungan ya. Jadi relation ya, hubungan. Jadi memeriksa hubungan ya, operator yang digunakan untuk memeriksa hubungan dua buah operan ya. Operan ini bisa berupa nilai, ekspresi, variabel ya. Jadi dua buah variabel hubungannya gimana nih? Hubungan apa yang diperiksa? Apakah sama dengan, apakah kurang dari sama dengan, apakah kurang dari, apakah lebih dari, apakah kurang dari sama dengan, atau lebih besar dari sama dengan, dan untuk nanti conditional assignment ya. Conditional assignment atau conditional operator yang nanti kita bahas setelah ini. Bicara conditional operator itu harus paham dulu relational operator. Contoh misalnya ada dua buah variabel ya, misalnya yang pertama A itu 5 misalnya. Lalu ada variabel B ya, variabel B-nya misalnya nilainya 7. Nah, maka penggunaan relational operator misalnya di sininya misal sebelah kirinya A, lalu ini B. A sama dengan B enggak? Enggak ya. Atau misalnya di sini A kurang dari B. Apakah A kurang dari B? Benar ya. Benar. Nah, artinya penggunaan relational operator itu hasilnya bisa benar atau salah. Nah, kalau salah itu dalam bahasa C nanti ada sebuah nilai namanya false ya, namanya false. Oke. Sedangkan kalau benar ya tidak false ya, atau true gitu ya. Kalau false dalam bilangan itu nanti representasinya adalah dalam bentuk angka 0. Ya, kalau benar nanti itu 1 gitu ya. Contoh misalnya gini, A sama dengan B. Apakah A sama dengan B? 2 ya, ini tanda sama dengannya ya. Kalau 1 itu artinya lain lagi ya, itu namanya assignment operator, dibahas di video kita yang lain. Tapi kalau 2 ini berarti sebuah relational operator. Bertanya gitu, A sama dengan B enggak? Tidak sama kan ya? Berarti ini benar atau salah? Salah kan? Jadi pernyataan ini salah. Kalau salah berarti false. Berarti ini hasilnya ya sebuah bilangan namanya 0. A kurang dari B enggak? Benar. Kalau benar berarti hasil dari ini 1. Jadi hasil dari ekspresi relasional ini nanti 0 atau 1 itu bisa digunakan di baris kode program berikutnya. Entah untuk apa. Okay. Contoh misalnya saya punya kode program gini. Saya buat variabel ada 5, A, B, C, 1, C2, C3. Awalnya saya minta pengguna memasukkan sebuah angka ya. Misalnya masukkan angka. Dia masukkan 5. Nah, nanti angka 5 ini diterima oleh A. Lalu masukkan angka lagi ya, misalnya pengguna menginputkan angka 7, misalnya diterima B. Jadi A-nya 5, B-nya 7 misalnya. Lalu lihat baris coding program yang ini. C1 sama dengan C1 adalah hasil dari ini misalnya. Lah apa itu? Oh, ternyata suatu ekspresi relasional. A sama dengan B enggak? A-nya kan 5, B-nya 7, sama enggak? Benar atau salah? Salah, karena salah berarti hasil dari ini apa tadi kalau salah? 0 atau 1? 0 ya, 0. Maka dengan kata lain, C1 sama dengan 0. C1 sama dengan 0. Jadi ini hasil dari baris yang ini berarti adalah C1 sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena hasil dari yang sebelah kanan ini adalah 0. Kalau yang ini C2 sama dengan hasil dari ini. A lebih dari B
Enggak. 5 lebih dari 7 enggak? Enggak ya. Berarti ini hasilnya 0. Berarti C2 sama dengan 0. C3 adalah hasil dari ini. Apa itu? A kurang dari B enggak? 5 kurang dari 7? Benar. Karena benar, berarti ini hasilnya apa? 1, berarti C1. Berarti C3 sama dengan 1 kan gitu. Berarti artinya C3 sama dengan 1. Berarti ini C1-nya 0, C2-nya 0, C3-nya 1. Sehingga kalau dicetak hasil perbandingannya titik 2 persen D, persen D, persen D. Persen D itu artinya nanti dia ini suatu format output di mana dia akan diganti bilangan integer ya. D itu integer. Jadi ini nanti akan berisi nilai C1, ini nanti akan ditampilkan nilai C2, ini akan ditampilkan nilai C3. Jadi kalau ini 001 berarti nanti munculnya mestinya hasil perbandingannya 001 gitu ya. Coba kita lihat. Misalnya tadi 5 lalu 7. Ya, benar ya. Hasilnya adalah 001. Ya. Oke, kalau ini kita masukkannya 9 dan 4, mungkin hasilnya bukan 001 ya. Mestinya kalau itu 9 dan 4 hasilnya apa? C1-nya 0, C2-nya benar berarti 1, C3-nya berarti salah berarti 0, 010 mestinya ya. Kalau 9 dan 4 coba ya kita coba. Seandainya kita masukkannya, pengguna memasukkannya 9 dan 4. Ya, 010. Gitu ya. Paham ya relasional. Nah, yang berikutnya adalah conditional operator. Nah, kalau conditional operator itu menggunakan operator tanda tanya ya dan titik 2 ya. Polanya adalah begini, ada suatu ekspresi ya di depan tanda tanya ini ya. Di depan tanda tanya ada ekspresi yang diperiksa dulu, diperiksa. Ini hasilnya benar atau salah? Kalau benar, nanti kerjakan yang di depan titik 2. Kerjakan yang sebelum titik 2. Kalau salah, kerjakan yang setelah titik 2. Jadi, kalau benar kerjakan ini, kalau salah kerjakan itu. Jadi hasil dari yang di depan ini, ekspresi ini benar atau salah? Kalau benar berarti kerjakan yang depan, kalau salah kerjakan yang belakang. Ya. Ini ada dua operator yaitu tanda tanya dan titik 2. Kalau benar kerjakan yang ini ya, yang di depannya titik 2. Kalau salah kerjakan yang di belakangnya titik 2. Contoh misalnya gini. C sama dengan, misalnya ada suatu kode program begini. C sama dengan apa? C sama dengan hasil dari ini. Apakah itu? Oh, ternyata suatu conditional operator. Dia meriksa dulu. A lebih dari B enggak? Kalau benar berarti A. Nah, artinya gini. Berarti C1 sama dengan A. Kalau benar ya. Kalau salah berarti hasilnya B. Oh, berarti maksudnya C1 sama dengan B. Kalau salah. Gitu ya. Atau contoh lain misalnya gini. Ada suatu ekspresi begini. Ini artinya apa? Dia meriksa A sama dengan B enggak? Kalau benar apa? Kalau benar berarti kan kerjakan yang di depannya titik 2. Berarti kalau benar kerjakan yang ini, ngapain dia? Mencetak suatu kalimat sama gitu ya. Kalau ternyata ini salah, kalau salah berarti kerjakan belakangnya titik 2. Yang mana itu? Yang ini. Apa itu? Mencetak tidak sama. Mencetak suatu kalimat tidak sama. Paham ya? Polanya conditional operator. Periksa depannya, kalau benar kerjakan yang di depannya titik 2, kalau salah kerjakan yang di belakangnya titik 2. Baik, kita lihat contoh programnya gini. Misal saya buat variabel A, B, C1, dan D. Pertama saya minta pengguna masukkan sebuah nilai, misalnya dia masukkan lagi lah, misalnya 5 gitu ya. Lalu kedua dia masukkan lagi, ya misalnya 7. Jadi A-nya 5, B-nya 7. Lalu ada suatu baris coding program gini, C1 sama dengan apa? C1 sama dengan hasil dari ini. Apa itu? Suatu conditional operator, dia periksa dulu. A kurang dari B enggak? Bentar, A-nya berapa? 5, B-nya 7. 5 kurang dari 7 benar. Kalau benar kerjakan yang depan kan? Yang depan apa?
A kali A. A-nya memang berapa? 5. 5 kali 5? 25. Artinya ini 25. Berarti C1 sama dengan 25. Sehingga kalau dicetak, printf cetak hasil pertama adalah C1. Berapa? 25 mestinya. Karena yang kita masukin tadi ini ya. Baris berikutnya ada begini. Oh, langsung ditanya dulu apa nih? A titik apa A tanda seru sama dengan, ini artinya apa? Kalau ini kan tidak sama dengan ya artinya. Ya, tidak sama dengan ya. Berarti dia tanya dulu, A tidak sama dengan B enggak? A-nya 5, B-nya 7. A tidak sama dengan B enggak? 5 tidak sama dengan 7. Benar ya? Benar. Kalau benar berarti kerjakan yang di depannya titik 2. Apa itu? Oh, mencetak tidak sama. Kalau yang dimasukin yang lain mungkin hasilnya lain lagi ya. Coba kita coba dulu yang ini. Lima dan 7. Betul ya? Oke. Hasil pertamanya berarti 25 ya. Kenapa 25? Karena kan tadi pas kita periksa ke sini berarti A kurang dari B, 5 kurang dari 7, benar. Berarti 25, berarti C1 sama dengan 25, berarti dicetak berarti 25, benar. Terus yang ini A tidak sama dengan B, benar. Memang nggak sama, berarti kerjakan yang di depan itu apa? Printf tidak sama, benar. Tercetaklah tidak sama. Kalau 9 dan 4 gimana? Misal ya, misal yang kita input adalah masukan pertama 9, masukan bilangan kedua 4. Maka hasilnya adalah apa ini? 16. Kok 16? Karena kan ketika A-nya 9, B-nya 4, pas di sini 9 kurang dari 4. Salah, kalau salah kerjakan belakangnya yaitu B kali B, B kali B, B-nya kan 4. 16 berarti C1 sama dengan 16. Dicetak hasil pertama 16, ya benar. 16. Terus yang ininya 9 tidak sama dengan B. Benar ya, memang 9 tidak sama dengan B, maka dicetak yang depan itu tidak sama. Paham operasional dan kondisional operator? Ya, semoga paham. Jika ada pertanyaan boleh tanya ke email saya atau bisa komen di sini ya. Semoga bermanfaat. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.